Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Apriliana Setiawati dengan NIM 2101550020. Program studi sistem informasi. Di sini saya memenuhi tugas ujian tengah semester, yaitu analisis indeks pembangunan manusia IPM Provinsi Sumatera Selatan dengan menggunakan bahasa R. Nah, di sini bahasa R saya menggunakan POSIT Cloud. Silahkan bisa dilihat. Sebelumnya, apa sih itu IPM? IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan juga sebagainya. IPM diperkenalkan oleh United Nations Development Program atau UNDP pada tahun 1990 dan dipublikasikan secara berkala dalam laporan tahunan Human Development Report HDR. Nah, beberapa keuntungan pengaplikasian IPM di daerah seperti Provinsi Sumatera Selatan, yaitu yang pertama, pengukuran kualitas hidup lokal. Di sini IPM memungkinkan daerah atau wilayah untuk mengukur kualitas hidup penduduknya sendiri, dan juga hal ini dapat memberikan pemahaman yang lebih akurat tentang pentingnya tingkat pembangunan manusia di Provinsi Sumatera Selatan. Yang kedua, penentuan prioritas pembangunan, yang dimana IPM pemerintah daerah dapat menentukan prioritas pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan penduduk lokal. Lalu yang ketiga, evaluasi dampak kebijakan lokal. Di sini IPM dapat digunakan untuk mengukur dampak kebijakan pembangunan yang diterapkan di tingkat daerah, seperti daerah yang ada di Provinsi Sumatera Selatan. Nah, yang keempat, penyusunan rencana pembangunan lokal, di mana IPM dapat menjadi landasan bagi penyusunan rencana pembangunan daerah yang lebih terarah dan berkelanjutan. Yang kelima, penyadaran masyarakat. Nah, penyadaran masyarakat ini merupakan penerapan IPM di tingkat daerah, juga dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang isu-isu pembangunan manusia. Nah, yang terakhir yaitu pengukuran kemajuan dalam jangka waktu. Bisa dibilang di sini IPM dapat digunakan untuk pengukuran kemajuan dalam jangka waktu, sehingga pemerintah dapat melacak perubahan dalam kualitas hidup penduduk seiring berjalannya waktu. Lalu, bagaimana cara menganalisis IPM di satu daerah menggunakan bahasa R? Berikut caranya. Di sini workspace-nya yaitu UTS IPM Sumsel. Nah, sebelum kita mengerjakan di POSIT Cloud, sebaiknya kita harus membuat data setnya, yang mana dalam tugas ini diharuskan 10 variabel, sehingga ada beberapa komponennya, yaitu dari indeks pembangunan manusia, dari kesehatan, dan juga pendidikan. Di sini indeks pembangunan manusia terdiri dari UHH, HLS, dan juga RLS. Lalu kesehatan terdiri dari rumah sakit umum, klinik, puskesmas. Dan yang terakhir SD, SMP, SMA yang terdiri dari pendidikan. Lalu sebelum kita mengerjakan, kita upload dulu file yang harus data file yang akan kita kerjakan, seperti ini. Nah, nanti kita upload, lalu muncul di sini datasetnya. Jangan lupa nanti diimport database. Lalu muncul
Sini kita new file dan buat file yang akan kita kerjakan. Lalu kita namai k-means. Metode pertama yaitu k-means dengan coding seperti ini. Yaitu yang pertama mengatur biji acak untuk hasil yang dapat direproduksi. Lalu yang kedua membuat salinan data, yaitu kita panggil datasetnya ke dalam variabel data. Lalu menghapus kolom kota dari data dan juga melakukan analisis klaster. Di sini kita menggunakan 3 klaster sehingga setelah data kita ketikkan 3. Lalu membuat tabel silang antara kolom yang kita ambil, yaitu 2 kolom terakhir pada dataset kita, yaitu SMP dan juga SMA. Lalu hasil klasternya nanti akan muncul setelah kita coding, lalu kita run. Tetapi sebelum kita run, kita harus menginstal package-nya dulu, yaitu FPC. Nah, di sini FPC. Nah, di sini FPC-nya ya. Nah, ini proses penginstalan FPC. Kita cari FPC-nya. Lalu kita run. Tapi kursor ini harus di atas sehingga prosesnya bisa dari awal. Seperti ini kita run. Nah, nanti kita harus merunnya satu-satu sehingga data tidak terjadi error. Di sini klasternya sudah muncul. Nah, lalu grafiknya, klasternya juga sudah muncul. Ini. Nah, di sini terdapat ini. Ini adalah klaster. Dikarenakan kita menulisnya di 3 klaster sehingga tampil yaitu 3 klaster dengan sudah ada nama kota atau kabupatennya. Lalu setelah kita mengerjakan k-means, kita membuat terlebih dahulu data check yang dimana isinya adalah data-data kesehatan, yaitu terdiri dari 3 variabel: rumah sakit umum, klinik, dan juga puskesmas. Setelah itu seperti tadi kita upload, lalu kita import, nanti masuk di data di file pengerjaan kita. Lalu kita new file untuk kita di lembar R. Setelah itu kita membuat filenya yaitu Kamendoid. Nah, di sini Kamendoid sudah seperti tadi pengerjaannya, tetapi codingannya beda. Seperti ini. Yang Kamendoid adalah memuat paket FPC yang diperlukan untuk analisis klaster. Seperti tadi install package-nya yaitu FPC, jangan lupa diaktifkan. Lalu membuat salinan dataset, kita panggil datasetnya dalam variabel data. Lalu menghapus kolom, jangan lupa kota dari data. Setelah itu melakukan analisis klaster dengan menggunakan PAM atau Partitioning Around Method. Lalu setelah itu tadi sudah ada 3 klaster. Lalu kita cek data kedua, yaitu untuk menampilkan jumlah klaster yang dipilih oleh PAM atau pengelompokan. Nah, nanti terdapat tabel silang antara hasil klaster PAM dan kolom kota dari data cek yang kita upload tadi. Lalu akan teratur tata letak atau plottingnya. Nah, di sini kita akan menjalankan Kamendoid-nya. Sebelum itu kita save dulu. Nah,
kita arahkan kursor ke atas yang pertama. Nah, lalu kita run. Oke, ini kita jalankan package-nya dulu, kita install dulu. Nah, setelah kita install, jangan lupa di sini kita cari FPC-nya harus dicentang terlebih dahulu sehingga kita bisa mengerun. Ini kita run langsung. Nah, usahakan harus satu-satu. Nah, di sini sudah ada tabel pengelompokannya. Nah, di sini, ini terlihat sudah ada pengelompokannya dari beberapa kota dan juga kabupaten. Kita run sampai codingnya selesai. Nah, di sini kita muncul seperti ini, yaitu grafik dari Kamendoid. Nah, lalu setelah Kamendoid selesai, kita langsung ke metode hierarkikal. Nah, metode hierarkikal pun juga sama. Kita tadi buat lembar kerjanya dulu, lalu kita save as, kita namai hierarkikal. Nah, di sini sudah ada codingannya. Kita coding yaitu 1. Mengatur biji acak untuk hasil yang dapat diproduksi. Lalu kita panggil datasetnya untuk menghapus kolomnya yaitu kota dari kata iris sampel. Lalu melakukan hierarki cluster menggunakan metode agglomerate clustering, yang dimana di sini kita coba run, yaitu ini kita run. Nah, ini kita run terus sampai codingnya selesai. Nah, di sini akan tertampil grafiknya. Nah, itu cara mengerjakan analisis suatu provinsi menggunakan data R, yaitu POSITCLOUD. Nah, lalu hasilnya akan seperti ini. Ini coding Cummins, ini tabel Cummins, bisa dilihat ini ada clusteringnya sampai 3. Lalu grafik Cummins. Nah, ini sudah ada 3 clustering di sini. Lalu coding Cummins, Kamendoid. Lalu di sini tabel Kamendoid. Ini tabelnya yang tadi kita masukkan data ceknya. Lalu di sini ada pengelompokannya. Lalu di sini grafik Kamendoid. Nah, di sini sudah terpampang grafik dari Kamendoid. Lalu coding hierarkikal. Di sini codingnya seperti tadi. Lalu nanti terdapat grafiknya setelah kita coding selesai. Grafiknya akan muncul yaitu cluster dendrogram. Oke. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.